warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Risna Tati. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SKB untuk CPNS Formasi Guru TIK. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan seorang teman saya, seorang gadis cantik dari Makassar. Kita kenalan dulu yuk sebelum kita ngobrol lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tri Herawati Nafila, biasa dipanggil Hera. Saya kebetulan lulus CPNS tahun 2018 dengan formasi guru TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi dan ditempatkan di MTS Negeri 1 Kota Palu. Bu Hera ini kan asalnya dari Palopo, Sulawesi Selatan. Kenapa ya kira-kira Bu Hera mengambil formasi di wilayah Sulawesi Tengah? Kita tanya yuk. Alasan saya kenapa memilih mendaftar di kantor Kemenak untuk wilayah Sulawesi Tengah, karena kemarin saya melihat peluang yang lebih besar dibandingkan dengan Sulawesi Selatan. Untuk formasi guru TIK sendiri ada dua, sama-sama juga di Sulawesi Selatan juga ada dua untuk formasi. Cuman bedanya yang mendaftar di Kota Palu kemarin itu baru 10 orang. Sedangkan di Sulawesi Selatan yang mendaftar sudah 200 orang. Dan saya adalah pendaftar yang ke-11. Jadi saya melihat peluang keberhasilan lebih besar untuk di Sulawesi Tengah. Apalagi kemarin Sulawesi Tengah habis terkena bencana musibah, bencana alam, tsunami dan likuifaksi. Jadi saya berpikir, oh peluang saya mungkin lebih banyak ya di sini daripada di Sulawesi Selatan sendiri. Inti dari sharing kita itu pengen tahu tentang gimana sih praktek SKB atau praktek kerja untuk formasi guru TIK. Apa saja yang ditanyakan pada saat itu di ruangan penguji? Oh ya, kalau untuk SKB Kemenak sendiri kan terbagi 3 kemarin. Yeah. Yang pertama tes psikotes, Yeah. kemudian yang kedua ada wawancara, dan yang terakhir itu tes kemampuan bidang atau praktek. Nah kalau untuk segi tes psikotes sendiri, dia itu lebih ke campuran antara TIU dan TKP. Terus yang kedua, untuk tes wawancara sendiri kemarin yang dibahas itu pastinya pertama tentang Kementerian Agama tersendiri. Terus ada mengaji, bagaimana cara kita membaca ayat suci di Al-Quran. Kemudian ada tes praktek menulis tulisan Arab yang di Al-Quran tanpa lihat Al-Quran, tapi langsung prakteknya langsung. Kemudian untuk tes prakteknya sendiri, karena sebagai guru otomatis yang harus diketahui itu yang pertama membuat silabus dan RPP. Karena silabus dan RPP itu nanti akan diminta di sana, dan ini dibuat di sana, bukan dibawa dari rumah, tapi di sana ditulis langsung silabusnya dan RPP-nya. Kemudian tentang materi apa yang akan dipelajari, jadi tetap pelajari materi-materi tentang TIK yang sedang sekarang untuk revisi 2013, kurikulum 2013 kan sekarang sudah ada revisi. Kalau yang kemarin itu belum ada materi TIK untuk siswa SMP karena dihilangkan, sempat dihilangkan. Sekarang karena muncul kembali, jadi pelajari pembaruan revisinya karena itu yang diminta. Kemudian bagaimana cara kita mempraktekkan di siswanya nanti, karena di sana nanti kita akan praktek mengajar. Dan yang diajar ibaratnya kita berada di sebuah ruangan, nanti kita mengajar para siswa, dan di sini yang dilihat inovasi kita dalam memberikan pembelajaran dan pemahaman kita terhadap materi yang diajarkan. Jadi gimana trik-trik metode pembelajaran TIK gitu Iya. ya. Supaya siswanya itu tertarik sama pembelajaran kita, bukan hanya terfokus sama teori saja, tapi juga ada prakteknya kan. Kan kalau TIK itu pastinya ada praktek. Karena kan beda sekarang materi 2013, kurikulum 2013 yang sekarang dengan kurikulum yang lalu itu berbeda jauh materinya. Berarti kita harus update info terus. Jadi bisa jadi yang 2020 sekarang ini kan ada yang namanya RPP kreatif itu ya, yang satu lembar bisa jadi nanti itu yang diminta dipraktekkan ya, iya. gitu. Jadi Apalagi teman-teman siapkan ya itu ya.
Kemudian di ruangan penguji itu ada berapa orang Bu Hera pengujinya? Untuk pengujinya ada 2 orang. Untuk yang praktek SKB apa? Untuk praktek bidangnya ada bidang. 2 orang di 2 dalam. orang, ya. Dan untuk kalau wawancara di situ ada 3 orang. Oh, 3 orang. Dan bertahap. 1 orang lain pertanyaan, yang setelah selesai penguji 1 kita bergeser ke penguji yang kedua dan penguji yang ketiga. Jadi masing-masing pertanyaannya beda. Masing-masing beda. Boleh nggak bocoran pertanyaan yang disampaikan oleh penguji apa aja tuh? Yang pertama kan kemarin ada tentang bacaan Al-Quran ya. Kita disuruh disediakan Al-Quran, kemudian dibuka secara acak, kemudian disuruh membaca Al-Quran. Jadi pelafasan pembacaan Al-Quran itu yang diuji. Setelah itu kita disuruh lagi, misalkan silahkan tulis ayat Al-Fatihah dari pertama sampai ketiga tanpa lihat Al-Quran. Jadi kita tulis tulisan Arabnya. Terus ada nggak materi selain maksudnya tentang agama nih, misalnya tentang ideologi bangsa seperti itu, ada nggak di wawancara itu? Kalau di wawancara kemarin pandangan terhadap keagamaan ya. Pandangan. Seperti misalkan kemarin itu ada tentang ISIS. ISIS. Kemarin ada ditanyakan tentang ISIS. Jadi bagaimana pandangan kita terhadap ISIS itu. Kemudian ada sebuah studi atau ada sebuah kasus yang dikasihkan ke kita. Misalkan ini mengenai tentang profesional kita nanti apabila kita selesai atau kita lulus jadi salah satu guru di Kementerian Agama. Kita ditanya, misalkan kita berada di sebuah sekolah kemudian mendapatkan tugas keluar daerah atau keluar kota lah, misalkan saya kan di Palu, kemudian disuruh tugas ke Jakarta, sedangkan kampung halaman saya Palopo. Saya dikasih tugas, tiba-tiba ada panggilan, misalkan keluarga saya sakit, misalkan papa saya sakit, papa saya menelpon harus pulang. Nah sedangkan pekerjaan saya tidak boleh tinggalkan. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Kita dikasih pilihan, apa yang kamu lakukan? Meninggalkan pekerjaanmu, pergi ke kampung, ataukah tetap dengan pekerjaanmu, jangan dulu pergi. Kita dikasih pilihan seperti itu. Jadi di sini memang kita harus pandai-pandai ya, pandai-pandai dalam menjawab dan menilai juga, karena jawaban kita yang dinilai, bukan dari rasa. Karena misalkan kita ya sebagai anak, papa sakit, sudah tinggalkan saja pekerjaan seperti itu. Jadi sudah mulai terlihat bagaimana sikap seorang ASN ketika menghadapi peristiwa seperti itu, apa yang menjadi pilihan kita. Iya, karena yang di sini dinilai itu profesionalitas kita dalam melakukan pekerjaan. Itu wawancara berapa lama, Bu? Ada 1 jam atau lebih? Kalau misalkan kita lancar menjawab, palingan nggak sampai 30 menit. Oh, nggak sampai 30 menit ya. Kalau untuk praktek kerja atau praktek bidang itu sendiri berapa lama Ibu ada di ruangan? Sama sih sebenarnya. Kalau untuk praktek bidang sekitar 30 menit, karena kan yang ini dinilai dari segi praktek mengajar, karena nanti kita di sana seolah-olah sedang mengajar siswa, padahal yang di depan kita itu cuma penguji. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan bahasa asing seperti itu? Oh ya ada, kemarin kan ditanya bisa pakai bahasa asing, ya jawab lah Bahasa Palopo? Bukan. sempat pakai bahasa Bugis. Oh iya. Kemarin kan bahasa asing juga kan, cuma ditanya apa bahasa Inggris, ya bisa lah sedikit yes no. Oh iya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Ibu Hera. Sekarang kita mau tahu tipsnya apa nih supaya kita bisa berhasil dalam tes SKB dan lolos menjadi CPNS di tahun 2019-2020. Untuk saya pribadi sendiri, tipsnya adalah yang pasti tetap berdoa ya, apalagi untuk yang muslim, jangan lupa salat, berdoa, minta sama yang maha kuasa, dan doa orang tua itu yang paling ampuh di antara semua doa. Kemudian untuk yang dipelajari, kembali pelajari TIU ya, TKP, karena itu akan masuk nanti untuk tes psikotes. Kemudian pelajari tentang pembuatan RPP, khususnya juga untuk RPP mata pelajaran TIK, karena nanti akan ada praktek tentang mata pelajaran TIK di sana untuk membuat RPP, praktek mengajar juga.
dan pelajari tentang perubahan revisi yang sekarang, revisi kurikulum 2013 terbaru. Materi apa saja yang diajarkan itu harus kita pelajari, karena jangan sampai nanti di sana akan muncul pertanyaan misalkan tentang pemrograman. Karena di materi sekarang untuk kurikulum 2013 revisi itu ada materi tentang pemrograman untuk siswa SMP kelas 1. Nah, tahun sebelumnya itu tidak ada, cuman pengenalan perangkat keras, sejarah komputer. Nah, sekarang itu tidak ada tentang sejarah komputer, palingan itu cuma dasar. Sekarang tentang pemrograman. Jadi jangan sampai nanti di sana prakteknya kalian disuruh membuat sebuah program sederhana. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tetap up to date ya, tanpa melupakan hal-hal yang sebelumnya. Jadi masa depan itu penting sekali tanpa melupakan masa lalu gitu ya, Bu Hera. Oke teman-teman, mungkin bincang-bincang kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih buat Ibu Hera yang sudah sharing pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Hera, makasih ya tadi ya wawancaranya. Oke, sip. Nanti kalau ada konten-konten yang baru lagi aku wawancara lagi ya. Oke, jangan lupa ya jadikan aku lagi. Oh sip. Dadah. Oke, dah, Kak. Hati-hati. Yuk. Yuk.